the base face. Halo semuanya, perkenalkan Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang geostrategi dan geopolitik di Indonesia, serta bagaimana keduanya berperan penting dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki beragam pulau, suku, budaya, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekuatan sekaligus tantangan, karena di satu sisi ini adalah kekayaan bangsa. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan memicu perpecahan. Secara geografis, Indonesia terletak sangat strategis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia dan wilayah yang berpotensi ekonomi, politik, maupun pertahanan. Namun, di balik kekuatan itu, Indonesia memiliki kelemahan, yaitu wilayah yang terpisah-pisah oleh laut dan keadaan masyarakat yang sangat majemuk. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki strategi nasional untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Karena itulah pentingnya kita memahami geostrategi dan geopolitik di Indonesia. Ada yang tahu apa sih artinya geostrategi dan geopolitik? Jadi, mari kita pahami artinya, yaitu geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kebijakan. Jadi, geopolitik membahas tentang letak geografis, wilayah, dan kondisi alam suatu negara yang mempengaruhi kebijakan, politik, ekonomi dari wilayah tersebut. Bagi Indonesia, geopolitik berarti bagaimana posisi dan kondisi kepulauan kita digunakan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan kesatuan bangsa. Sementara geostrategi adalah cara atau strategi dalam mempertahankan kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Kalau geopolitik membahas tentang apa dan mengapa, maka geostrategi akan menjawab bagaimana. Dengan kata lain, geostrategi adalah penerapan dari geopolitik. Dalam konteks bahasa Indonesia, geostrategi berperan dalam menjaga integrasi bangsa dan kedaulatan nasional, yaitu kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Adapun wawasan Nusantara sebagai geopolitik, Indonesia memiliki konsep geopolitik tersendiri yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh terhadap udara, daratan, dan lautan. Artinya, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan yang tidak dapat dipisahkan. Wawasan Nusantara menjadi pedoman penting dalam menyusun kebijakan nasional agar selalu berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang membedakan geopolitik Indonesia dengan negara lain. Kita bisa melihat seluruh Nusantara memiliki satu tubuh yang harus kita jaga bersama. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antara geopolitik dan geostrategi? Secara sederhana, geopolitik memberikan pikiran secara sederhana, dan geostrategilah yang melaksanakannya. Geopolitik menjelaskan mengapa wilayah bangsa Indonesia penting dan harus dijaga. Sementara geostrategi memberikan bagaimana cara memanfaatkannya dan menjaganya. Contohnya, karena secara geopolitik Indonesia berada di dalam jalur perdagangan dunia, maka
Maka geostrateginya adalah mengembangkan kekuatan maritim nasional untuk memperkuat pertahanan laut, serta membangun konektivitas antara pulau. Jika suatu negara kuat dalam geopolitik dan lemah dalam geostrategi, maka kebijakan suatu negara akan sulit dijalankan. Dan jika sebaliknya, geostrategi tanpa dasar geopolitik, maka bisa membuat kebijakan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan negara. Jadi, keduanya harus tetap jalan beriringan agar keutuhan NKRI dapat terjaga. Selanjutnya, ada kekuatan dan kelemahan geopolitik Indonesia. Kita tahu posisi Indonesia sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Ini adalah modal besar untuk pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, kondisi geografis kita juga membawa tantangan. Dengan wilayah yang luas, dengan berbagai pulau, dan banyaknya wilayah perbatasan, membuat pengawasan dan pembangunan menjadi tidak utuh. Selain itu, Indonesia juga berada dalam kawasan Ring of Fire yang rawan akan bencana gempa bumi, longsor, maupun letusan Gunung Merapi. Oleh karena itu, dalam penerapan geostrategis, Indonesia harus mampu memaksimalkan kekuatan geografis sekaligus meminimalkan kelemahannya. Contohnya, dengan memperkuat pembangunan infrastruktur antara pulau, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, dan melakukan mitigasi bencana alam yang terpadu. Selanjutnya, peran geostrategi dalam menghadapi tantangan global. Di era globalisasi saat ini, tentunya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Mulai dari persaingan ekonomi antara negara, konflik wilayah, ancaman, keamanan cyber, hingga perubahan iklim. Dalam situasi seperti ini, geostrategi berperan penting agar Indonesia tetap bisa mempertahankan dan berkembang. Melalui geostrategi, Indonesia dapat memanfaatkan letak strateginya untuk mempertahankan diplomasi internasional. Terus, mengembangkan ekonomi maritim dan blue economy, menjaga keamanan wilayah perbatasan, dan memperkuat ketahanan nasional di semua bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan. Selain itu, geostrategi Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan maritim atau militer, tetapi juga membangun manusia dan kesejahteraan rakyat. Sebab kesejahteraan yang merata merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Jadi, geostrategi bukan hanya tentang menjaga wilayah, tetapi juga membangun bangsa yang kuat, adil, dan makmur. Jadi, intinya geopolitik memberi arah dan geostrategi yang melaksanakannya. Melalui keduanya, bangsa Indonesia bisa berdiri kokoh, bersatu, dan berdaulat di tengah arus globalisasi dunia. Oke guys, cukup sekian materi tentang geostrategi dan geopolitik di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye.